Udah kemarin ya? Ketahuilah bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar itu fardu kifayah. Ya. Apabila sebagian dari kamu sudah melaksanakan syaqatul haraj, ya, maka menjadi gugur dosanya anil baqin, yang tersisa. Wahtasat thawabul qaimin, ya. Jadi dikhususkan pahala itu bagi orang yang melaksanakan itu. Jadi yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, dia akan mendapatkan pahala. Sementara mereka sebagian orang yang enggak melaksanakan, dia tidak berdosa. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila kamu melihat idza ra'aita may yatruka ma'rufan aw yaf'al munkaran, meninggalkan perbuatan yang ma'ruf atau mengerjakan yang munkar, kalau engkau melihat anta arifahu, engkau kasih pengertian bikaunu dzalika ma'rufan aw munkaran, ini ada sesuatu yang ma'ruf, ini ada sesuatu yang munkar. Jadi kita kasih tahu. Di pertama hendaknya kita kasih tahu kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang munkar atau dia meninggalkan yang ma'ruf. Wa illam yada'hu, kalau misalnya dia tinggalin, dia enggak mau dengerin juga, begitu ya, udah dikasih tahu. Falika biwa'dhihi wa takhwifihi, ya. Maka nasihatin dia, kasih pengertian. Salat 5 waktu, ya. Nanti kalau enggak salat dosa besar, begitu kan. Atau kalau misalnya dia melakukan kemungkaran, kita kasih tahu juga. Kalau seandainya memang masih melakukannya juga begitu ya, ya harus dengan cara yang lebih keras lah. Tingkatannya mungkin lebih tinggi. Dengan apa ya? Ya di sini dikatakan bidorbi, wah dengan dipukul. Pukulnya juga dengan cara yang baik kali ya. Wa kasri alatil lahwi, dihancurin itu alat-alat permainan yang al-muharramah, yang diharamkan. Wa nal khamri, kalau memang diminum keras dibuang itu khamrnya begitu. Waruddul amwalil maghsusah, dikembalikan harta yang dirampas min yadihi, dari tangannya, ila arbabiha, kepada yang memang yang mempunyainya begitu. Hadhihi rutbah, ini tingkatan la yastakillu bihal amdu, ya, man baddala nafsahu lillah. Jadi ini tingkatan kecuali orang-orang yang sudah pasrahkan jiwanya kepada Allah. Ya kalau berani berhadapan langsung, itu kan taruhannya nyawa, ya, taruhannya nyawa. Ada orang melakukan kemungkaran, langsung disamperin, ditegur, bahkan diperlakukan dengan perlakuan yang tindakan yang lebih tinggi, nggak sekedar hanya nasihatin atau apa begitu ya. Dia lihat lagi main judi, diambil itu judinya, kemudian dirobek-robek. Berani nggak kira-kira begitu? Ada yang lagi minum minuman keras, diambil botolnya, dipecahin. Nah, ini kalau nggak punya keberanian ya bisa. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala atau dirinya itu udah merasakan pasrahin diri kepada Allah, ya. Wa hadhihi rutbah la yastakillu bil amni bi badri nafsihi aw kana ma'dhunan. Atau mungkin juga kalau enggak mempunyai jiwa yang memang berani kayak begitu ya, memang udah ma'dhunan lahu min jihati sultan, atau orang itu memang udah dapat izin dari sultan, polisi misalnya. Polisi gerbak ya kan? Karena memang dia udah punya izin. Wa amma rutbatanil ulatani, adapun yang bagian yang kedua tadi yang di atas itu ya, kita nasihatin ya. Kita kasih tahu, kemudian nasihatin dengan cara yang baik, kemudian kita berikan kekhawatiran-kekhawatiran. Ini kan dua hal tuh. Kalau itu modelnya yakni at-ta'rif wal wa'ad wala yughsiranuhuma illa jahal muhbit aw alim mufrid.
Jadi nggak mungkin itu bisa apa namanya dia tetap aja lalai misalnya. Udah dikasih tahu masih lalai, masih tetap aja. Dibilangin sholat itu wajib, enggak sholat juga. Atau mungkin barangkali dibilangin ini haram, tapi tetap juga diterjang. Itu enggak mungkin bisa dia lakukan kecuali apa namanya orang yang jahil, yang betul-betul jahil, atau orang alim yang enggak mau melaksanakan akan ilmunya begitu ya. Waliyadzubillah. Wa'lam, ketahuilah annal amra bil ma'ruf, bahwasanya amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu bil wajibi wan nahyi anil muharrami wajib. Annal amru bil ma'ruf, ya salah. Wa'lam annal amra bil ma'ruf bil wajibi wan nahya anil muharrami wajibun. Ya, bahwasanya memerintahkan yang baik-baik itu dengan sesuatu perkara yang wajib, ya, wan nahyu anil muharrami, dan meninggalkan atau melarang, ya, melarang segala perkara yang diharamkan itu wajib, hukumnya adalah wajib. Jadi kalau kita memerintahkan yang ma'ruf yang nilainya wajib, kita perintahin sholat 5 waktu kepada keluarga kita, ya, kepada istri kita, anak kita, begitu ya. Pada orang-orang yang memang kita harus sampaikan itu, maka itu hukumnya adalah wajib. Ya, jadi karena perkara ma'rufnya itu adalah hukumnya wajib. Begitu juga wan nahyi anil muharram, melarang berbuat yang haram. Melarang berbuat yang haram itu hukumnya adalah wajib. Wal amru bil mandub, adapun memerintahkan perkara yang sunnah. Kita suruh orang sholat sunnah, orang meninggalkan perkara-perkara yang makruh, ya, maka nilainya adalah mustahabun, sunnah. Ya, ya, ini nilainya sunnah. Jadi memerintahkan yang wajib itu ya wajib. Melarang yang haram itu hukumnya wajib. Adapun memerintahkan yang sunnah dan melarang yang makruh hukumnya adalah sunnah, ya. Wa alaika, dan hendaknya engkau idza amarta bima'rufin aw nahaita an munkarin wa lam yusma' laka bimufarakati mawdi'al munkar wa hajra murtakibiha hatta yafiya ila amrillah. Dan hendaknya engkau, jika engkau memerintahkan yang ma'ruf atau mencegah yang munkar, kemudian enggak didengar kamu, itu udah merintahin yang ma'ruf, ya. Hendaknya bagaimana? Kita berpisah dari tempat itu deh, dari tempat di mana kemungkaran itu ada, atau kita menghindar dari orang yang melakukan kemungkaran itu, ya. Sehingga dia apa namanya terbebas daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, ila amrillah, pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul suatu perkara yang memang ini penting dan perlu untuk kita sampaikan, ya. Karena ini adalah merupakan bagian dari ajaran agama yang sangat pokok. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu perlakuan yang dilakukan oleh para anbiya, para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, itu memang perkara yang sedikit banyak sekali hambatan, ya, kalau orang mau menegakkannya. Tapi ini tujuannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kebaikan, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa alaika, dan hendaknya engkau bikarahiyatil ma'asi wa karahiyatil musirrin 'alaiha, ya, hendaknya engkau ini membenci akan perbuatan maksiat, wa karahiyatil musirrin 'alaiha, dan membenci terus-menerus orang yang melakukan maksiat. Jadi hendaknya tuh ada perasaan di hati kita itu enggak senang kalau ada orang melakukan maksiat. Apalagi yang terus-terusan melakukan maksiat, ya.
Wa bughdhuhum fillah, dan bencinya kepada mereka itu karena Allah. Jadi bukan benci karena orangnya, bukan. Artinya karena dia melanggar perintah Allah. Dia melanggar perintah Allah itu, ya dia melaksanakan sesuatu yang dapat merugikan dirinya padahal, atau merugikan orang banyak. Wa hadzal wajib ala kulli mu'min, dan ini wajib atas setiap orang yang beriman. Jadi setiap orang yang beriman ini wajib ada di hatinya rasa benci kepada maksiat. Ya. Rasa benci kepada orang yang terus-menerus melakukan maksiat. Harus ada. Wa idza dzulimta aw syutimta. Nah, apabila engkau dizalimi atau engkau dicaci, wa dhahara 'alaika minal ghadab wa taghirul wajhi. Ya. Tampak padamu itu marah. Berubah wajah. Ini kita kalau dicaci orang gimana? Kita dibenci orang, dicaci, dikatain gitu ya. Ya, atau kita dizalimi. Ya. Tampak marah. Berubah wajah. Wajadta min karahiyatil fi'l. Ya, kita dapati dari membenci orang yang melakukannya itu. Orang yang kerjain kita benci jadinya. Wal fa'il ma la yakunu mithlahu wa la 'adhamu minhu inda sima'il munkar wa musyahadatihi fatahaqqaq innaka dha'iful iman. Kalau seandainya kita mendengar ada orang melakukan perbuatan munkar, ya, melakukan perbuatan maksiat, ya. Tapi kalau dibandingkan, nggak ada rasa besarnya kita itu, nggak ada perhatian kita. Tapi kalau diri kita dicaci, diri kita dizalimi, kita marah, gitu ya, menampakkan wajah yang nggak senang. Tapi ketika kita dengar ada orang melakukan kemungkaran, melakukan maksiat segala macam di depan mata kita yang kita lihat, tapi kita nggak ada rasa. Kata Ibnu Haddad, wa tahaqqaq annaka, di sini dikatakan apa? Fatahaqqaq innaka dha'ful iman. Ketahuilah, nyatakanlah bahwasanya engkau itu lemah imannya. Ya. Jadi kalau kita mau tahu diri kita ini lemah iman apa enggak, kita bandingin aja udah deh. Ya. Kita bandingin deh. Kalau misalnya rasa kesal kita, kalau ada orang yang caci kita, kita lebih marah daripada kita melihat orang maksiat dan kita nggak ada rasa apa-apa, berarti lemah. Lemah iman kita. Tapi kalau ada perasaan kita benci kepada orang yang melakukan maksiat, kesel, nggak senang. Tapi kalau urusan pribadi mah kita nggak begitu pikirin. Nah ini tandanya dia ada iman. Masya Allah. Jadi bisa dilihat begitu. Kenapa demikian? Ya. Wa inna aradaka wa malaka azzu 'alaik min dinik. Kenapa? Karena kehormatanmu, hartamu gitu ya, lebih engkau muliakan daripada agamamu. Soalnya begitu. Kita lebih memuliakan pribadi kita, lebih memuliakan diri kita daripada agama kita. Kalau orang yang beriman, ya lebih memuliakan agama. Al-Quran dijelek-jelekin, atau Al-Quran ada yang hina gitu. Harus ada perasaan kita nggak senang. Ya, Nabi dihina, harus ada perasaan kita nggak senang. Pokoknya dalam hal-hal keterkaitannya dengan din, dengan agama, kalau ada orang melakukan perbuatan yang nggak betul, harus ada rasa kita akan kecenderungan ketidaksenangan kepada mereka yang melakukan perbuatan itu. Ya. Ya, kalau urusan pribadi kita, ya, itu kita kembalikan kepada Allah, nggak ada urusan kita sih. Nabi SAW dihina, dicaci, nggak ada, gitu ya. Tetap aja yang namanya sisi kemanusiaannya nggak tergoyahkan. Dicaci tiap hari, mau ke masjid diludahin begitu. Ketika sakit bagaimana? Tetap aja dijenguk kepada Nabi. Wah, enggak, ngapain kita, dia sering ngeludahin saya kan, kayak gitu. Nabi nggak begitu. Itu memberikan contoh tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dari sisi pribadi segala macam nggak ada. Itulah akhlak, dan itu yang harus ada tertanam di hati kita. Tapi kalau keterkaitannya dengan perkara din,
perkara agama dihina, dicaci, ya, perlakuan dengan perlakuan yang enggak bagus. Apalagi terang-terangan ada orang melakukan maksiat, mengaku dirinya beriman kepada Allah, sholat 5 waktu dan lain sebagainya, kata dia. Tetap harus kita halau, kita luruskan maksudnya tujuannya itu. Ajaran Islam enggak seperti itu, gitu. Ya. Nah, ini adalah perlu ketegasan. Dan ini yang dikatakan idza man ra'a minkum munkaran wa yughayyiruhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Itu yang dikatakan kan. Orang siapa yang melihat satu kemungkaran maka rubah kemungkaran itu dengan tangan kan begitu. Kalau yang tadi tuh dengan tangan itu orang-orang yang memang jiwanya udah luar biasa dia. Berani gitu ya. Wa illam yastati, kalau seandainya dia enggak sanggup, fa bi lisani, dengan lisan sampein. Fa bi lisan itu yaitu tadi dengan cara dinasehatin gitu ya. Dengan cara dikasih tahu segala macam. Wa illam yastati fa bi qalbi, kalau enggak sanggup juga fa bi qalbi, dengan hati. Dzalika ad'aful iman, itu selemah-lemahnya iman. Artinya sekedar dia kesel aja gitu. Tapi kalau udah perasaan keselnya kagak ada, berarti imannya kan kagak ada. Itu kesimpulannya maksudnya. Jadi pembandingnya adalah bagaimana kalau rasa itu ada pada kita. Kemudian kita keterkaitkan dengan masalah yang urusannya dengan agama. Wa idza alimta, dan apabila engkau tahu. Nah, ini juga penjelasan. Wa tahaqqaqta, dan engkau menyatakan annaka, bahwasanya idza umirta bima'ruf, jika engkau memerintahkan yang ma'ruf, au nahaita an munkarin, atau kamu mencegah kemungkaran, la yusmi'ulak, enggak didengar kamu, wala yuqbal minka, enggak diterima kamu, au alimta, atau engkau yakini, engkau ketahui, annahu yahsulu alaika bisababihi dararun zahir fi nafsika au malika, jazaka sukut, ya. Jadi kalau seandainya kita udah ingin melaksanakan perbuatan ma'ruf, perbuatan memerintahkan yang ma'ruf atau mencegah yang munkar, tapi kita sadarin nih, kalau kita melakukan ini, ya, maka timbulnya bukan lagi kebaikan, ya. Timbulnya bisa jadi perpecahan. Kita boleh sampein bisa jadi perang, berantem sama kita yang urusannya. Gitu. Ada perasaan kayak gitu. Kita yakinin, wah kalau kita sampein ini, misalnya, annaka idza amarta bi ma'ruf aw nahaitan munkar la yusmani, enggak dengar. Ya. Bahkan enggak diterima sama dia. Enggak diterima. Dan kita sadarin, kita yakini, walim itu kita tahu hasil daripada apa yang kita mau lakukan ini bisa menyebabkan timbulnya mudarat. Mudarat yang tampak. Ya. Dalam dirimu atau hartamu, bisa ntar kita dicelakain, gitu ya. Kalau kita menyampaikannya bisa nanti celaka bagi diri kita atau celaka bagi harta kita. Jazakalaka sukut, maka boleh bagi kamu itu untuk diam, udah diam aja. Ya, kalau bakalan timbul sesuatu yang mudarat, diam, ya, boleh. Wasaral amru wan nahyu, dan jadilah kalau hal yang demikian itu, maka memerintah yang ma'ruf atau mencegah yang munkar ba'da an kana wajiban, setelah tadi fungsinya adalah wajib, begitu ya. Kemudian menjadi apa? Minal fadailil azimah, ya, menjadi keutamaan yang agung. Jadi kalau tadi nilainya wajib, karena kondisi yang seperti itu bisa memungkinkan nilainya menjadi minal fadailil azimah, daripada keutamaan saja. Jadi kalau memang kita mau melaksanakan, ya silahkan aja. Tapi nilainya udah tidak ada lagi wajib. Tapi kalau misalnya kita memungkinkan bisa merubahnya, nah wajib itu bagi kita. Oke, tadi yang wajib-wajib itu adalah mereka yang memiliki wewenang, mereka yang memang memiliki keberanian segala macam begitu ya. Itu bagi dia secara pribadi. Tapi kalau akan menimbulkan mudarat, menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan yang terjadi pada dirinya, pada hartanya, pada kehormatannya segala macam, maka dikatakan di sini diam itu enggak apa-apa, enggak wajib lagi. Cukup bagi orang yang tersebut nilainya adalah keutamaan. Minal fadail. Ya. Adalah min fa'ilihi ala mahabbatillah. Nah, yang menunjukkan orang yang mengerjakannya itu kalau udah bakalan sengsara,
bakalan dirinya mendapatkan masalah. Gitu ya. Kalau orang dia masih juga melakukan itu, ini adalah kategori ala mahabbatillah. Ini adalah merupakan tanda bahwa itu cinta kepada Allah. Wa itharihi ala man siwahu, dan dia lebih memilih ya daripada yang lain. Maksudnya kalau orang udah sampai mau begitu juga berarti lain itu. Gitu ya. Wa amma idza alimta, dan apabila dia yakini, dia ketahui annal munkara, bahwa kemungkaran ya yazidu bisababin nahyi. Nah, ini tadi nih. Dia sebenarnya mampu, berani, enggak apa-apa. Harta Anda kalau bisa enggak apa-apa hilang. Diri Anda enggak apa-apa, nyawa Anda hilang. Tapi kalau seandainya dia nekat menghalau kemungkaran itu, yazidu bisababin nahyi, dengan sebab dia melarang kemungkaran, ayata'adda durur ila ghairik, akan menjadi menjalar kemudorotan, bakal menjadi jadi begitu ya, akan menjadi permasalahan baru lagi ya, minal muslimin, pada orang-orang Islam, wasukutu hina idzin aula, maka diam ketika itu lebih utama, warubbama wajib, bahkan bisa jadi wajib. Jadi ada caranya juga kita menghalau kemungkaran. Jadi jangan asal lihat kemungkaran aneh berani mati segala macam, main halau aja, main hajar aja, kan begitu. Tapi kalau ujung-ujungnya bahkan semuanya jadi masalah, nah, ini jangan juga. Jadi perlu dilurusin tuh kayak begitu. Benar ente berani, betul. Benar ente kagak takut. Tapi harus pikir, kira-kira setelah dihalau kayak begini, malah tambah jadi-jadi apa kagak? Kalau tambah bakalan jadi masalah baru, malah kemungkarannya tambah lebih parah. Nah, ini maka dikatakan kata Ibnu Haddad, hina idzin aula ya, maka fasukutu hina idzin aula, maka diam ketika itu lebih utama. Warubbama wajib, bahkan menjadi hukumnya wajib. Jadi memang kita menghalau kemungkaran itu dengan yang ma'ruf, dengan yang baik, awalnya begitu ya. Insyaallah ya. Jadi memang perkara masalah ini perkara yang perlu diatasi dengan cara bijak ya, dengan lembut ya. Jangan dengan kekerasan. Karena dengan kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Kecuali kalau mereka yang melakukan itu yang memang punya wewenang. Gitu ya, punya wewenang penuh untuk melakukan itu ya. Maka tindakannya itu insya Allah akan terselesaikan dengan baik begitu ya. Tapi kalau kita orang masyarakat di sini, waduh, susah. Ya. Jadi memang harus yang namanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu mesti memerintahkan yang baik-baik, mencegah yang munkar adalah merupakan sesuatu yang wajib. Jadi disimpulkan, kalau kita memerintahkan perkara yang wajib, melarang perkara yang haram, hukumnya adalah wajib. Memerintahkan yang sunnah, melarang yang makruh, hukumnya sunnah. Ya. Kemudian bagaimana caranya, kan begitu. Nah, caranya adalah yaitu tadi digambarkan sedemikian detail. Ya, kita harus ada rasa benci kepada kemaksiatan, pada orang yang melakukan maksiat atau orang yang terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Bencinya itu karena Allah. Kalau nggak ada rasa benci, maka kita termasuk orang yang dikatakan di sini apa, nggak ada iman berarti ya. Imannya lemah, bukan gak ada iman, imannya lemah ya. Wah, subhanallah, membandingnya bagaimana? Itu tadi, kalau misalnya urusan pribadi kita marah, tapi kalau urusan agama kita nggak marah, ini kata Ibnu Haddad itu berarti lemah iman kita. Gitu ya. Kemudian kalau seandainya kita melihat satu kemungkaran, nggak mau orang dengar, ya kita mau rubah kemungkaran itu, nggak didengar sama orang. Kita menyampaikan yang ma'ruf juga nggak didengar, misalnya gitu. Ya udah. Kalau seandainya kita berpikir, kalau kita melakukan juga akan timbul masalah, gitu ya, akan timbul masalah, maka ya sebaiknya kita diam. Karena saat itu diam itu lebih min fadail daripada keutamaan. Dari tadi yang perkara yang wajib menjadi satu keutamaan. Dan perkara itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kekuatan dan kemampuan. Toh kalau seandainya bagi orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan melakukan juga, dan kemudian setelah itu akan timbul mudarat lebih besar lagi, masalah perkaranya lebih panjang lagi gitu ya, bahkan merugikan umat Islam secara keseluruhan, maka dikatakan oleh Al-Habib Abdul Haddad,
diam dalam urusan itu ya lebih utama. Atau bahkan wajib. Lalu bagaimana? Ya caranya cara prosedural yang bagus dah. Siapa yang kira-kira punya wewenang untuk menghalau itu semua? Kepolisian. Sampaikan. Gitu ya. Kepada yang berwenang. Ini ada kemungkaran, perbuatan yang enggak benar, segala macam dan seterusnya. Jadi mereka yang punya hak. Karena dengan demikian mengurangi resiko untuk sesuatu darurat yang lebih besar. Masya Allah. Jadi benar tahapan Islam itu sangat luar biasa. Ya, kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk tetap istiqamah melaksanakan segala perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah, dan semoga Allah berikan kemampuan kepada kita untuk selalu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon juga semoga akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin ala hadhihi an-niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana sarafna 'ala ladha asrafna fatub 'alaina tauba تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهابة النسائم وصلى الله عليه وسلم محمد خير خلق النبي الأمي الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد،
Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad akhir halqi nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.